Pernyataan yang sangat menghebohkan guys, pekerja migran Indonesia diwajibkan untuk 2 tahun sekali pulang ke tanah air untuk melakukan registrasi KTP di daerah asalnya. Maksudnya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Baru-baru ini heboh beredar pernyataan ataupun aturan baru untuk pekerja migran Indonesia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dikatakan bahwa pekerja migran Indonesia itu guys diharuskan atau diwajibkan pulang 2 tahun sekali untuk melakukan registrasi KTP di daerah asalnya. Dilansir dari radarlampung.co.id, pekerja migran Indonesia diwajibkan melakukan registrasi setiap 2 tahun sekali. Hal ini untuk mencegah status pekerja non-prosedural. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Tanggamus Aswin Dasmi melalui Sekretaris Muhayyin Zain menyampaikan registrasi dilakukan oleh tenaga kerja migran ke tempat asalnya atau sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP yang dimiliki. Jika telah dilakukan registrasi, maka selanjutnya pekerja tersebut bisa kembali ke negara tempatnya bekerja. Jadi, tiap 2 tahun pekerja migran harus pulang ke Indonesia untuk registrasi. Kalau tidak, maka statusnya jadi pekerja migran non-prosedural, tegas Muhayyin Zain. Muhayyin mengungkapkan banyak pelanggaran terkait kewajiban registrasi bagi pekerja migran, baik oleh majikan maupun tempat bekerja. Sehingga pada saat 2 tahun sekali, seharusnya registrasi, akan tetapi itu tidak dilakukan dengan berbagai macam alasan seperti akan diurus secara langsung oleh majikan atau perusahaan. Sebagian besar pekerja ini manut, terlebih jika di tempat bekerja itu nyaman dan lain sebagainya. Sebaliknya, majikan maupun perusahaan juga tidak ingin kehilangan pekerja sehingga registrasi tidak dilakukan dan status pekerja sudah non-prosedural. Ia juga menegaskan bahwa registrasi ini tidak bisa diwakilkan dengan baik oleh perusahaan pemberangkatan ataupun majikannya, harus PMI-nya sendiri. Jika tidak melakukan registrasi, maka pada saat ada razia oleh aparat negara tempat bekerja, bisa dideportasi. Peraturan ini baru yang berlaku di negara-negara tempat tujuan pekerja migran Indonesia. Ini direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mewajibkan pekerja untuk melakukan registrasi setiap 2 tahun sekali, terangnya. Saat ini Kementerian Tenaga Kerja di seluruh Disnaker di Indonesia sudah satu data. Jika ada calon pekerja migran tidak terdaftar di alamat asal, lalu berangkat dari daerah lain, nanti akan ketahuan. Petugas imigrasi juga akan melakukan pengecekan dokumen calon pekerja. Jika belum terdaftar, maka tidak bisa berangkat, ungkap Muhayyin. Ya, peraturan baru ya teman-teman, PMI diwajibkan pulang setiap 2 tahun sekali untuk registrasi KTP. Masuk akal nggak sih bikin peraturan, kok aneh-aneh aja ya? Kalau bikin peraturan yang masuk akal dong, bapak-bapak pejabat yang bersangkutan. Dikira pulang itu nggak butuh beli tiket kalau kebutuhan banyak. Terus nggak ada uang untuk beli tiket, tapi diwajibkan pulang. Dan kalau nggak pulang 2 tahun sekali jadi pekerja ilegal. Jadi pekerja ilegal gara-gara nggak registrasi KTP di daerah asal. Bikin peraturan seharusnya yang mempermudah PMI ya, bukan malah mempersulit. Sekarang kan juga udah canggih ya, bisa kan registrasi lewat online, udah gitu aja beres. Kenapa diharuskan pulang gitu ya? Pulang hanya untuk registrasi KTP. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Yuk komen. Baik teman-teman, bicara mengenai cuti pulang ke tanah air, berapa sih biaya yang diperlukan kira-kira untuk cuti pulang ke tanah air di masa pandemi seperti saat ini? Dilansir dari live-nya Mbok Cikra kemarin di FB, ada satu teman PMI yang cuti pulang dari Taiwan ya. Dia mengatakan untuk cuti ke tanah air dia harus mengeluarkan biaya kurang lebih 80.000 NT. Waalaikumsalam Mbak ya. Dengan cuti aja. Bener. Habis berapa? Gak apa-apa, maksudnya ini teman-teman pengen
Iya, 80-an NT. 80.000. Ya, agent yang ngasih informasi. 80.000. Bayangkan guys, 80.000 itu kalau dikruskan itu udah lebih dari 40 juta rupiah ya. 40 juta rupiah itu bisa buat beli 2 sapi mungkin sama anaknya ya. Kalau semua biaya ditanggung oleh majikan sih oke-oke aja ya. Cuma kalau semua ditanggung sendiri, wah horor banget. Dilansir dari suarabmi.com, dihitung biaya kasarnya untuk cuti saja ya teman-teman. Yang pertama itu untuk biaya karantina sebesar 33.600, yang kedua untuk biaya PCR 4.500 dan tiket PP 18.000. Total biaya ini sudah 56.100 NT. Biaya itu masih belum biaya lain-lain ya, seperti fee agency, travel, penjemputan, dan lainnya. Minimal untuk cuti siapkan dana 60.000 NT dolar plus. Belum lagi beli oleh-olehnya. Jadi kalau mau cuti di masa pandemi seperti ini mikir keras banget ya, karena selain biayanya mahal, biayanya banyak, juga perjalanannya itu ribet banget, sangat melelahkan. Pulang harus menjalani karantina di Indonesia, nanti kembali ke negara penempatan juga menjalani karantina lagi. Oke, cuti dari Taiwan, biaya yang dikeluarkan kurang lebihnya antara 60 hingga 80 ribu NT ya teman-teman. Terus gimana? Untuk PMI Hong Kong, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan jika ingin cuti? Ini diinformasikan oleh CITS Hong Kong. Untuk beli tiket pulang pergi itu sekitar 6.200 sampai dengan 7.500 Hong Kong dolar. Terus untuk booking hotel karantina 14 hari itu sekitar 7.850 sampai dengan 8.300. Jadi 7.500 ditambah 8.300 totalnya 15.800. Ini belum biaya PCR dan juga transportasi dan lain-lainnya. Gimana nih guys, udah pengen cuti atau ngempet rindu dulu ke keluarga? Karena ya selain biaya mahal, capeknya itu loh guys, nggak kebayang. Terus juga perlu diingat, cuti di masa seperti ini juga sangat riskan ya. Kemarin ada beberapa TKI yang seharusnya sudah harus terbang ke Taiwan sehabis cuti, tapi harus ditunda karena saat akan terbang dinyatakan positif COVID-19. Ribetnya banget ya, semoga aja ini COVID-19 bisa segera benar-benar reda, nggak ada karantina ini, karantina itu, nggak ada lagi virus varian baru yang meresahkan dan semuanya aman terkendali seperti sedia kala. Semoga masa normal, masa indah seperti itu akan segera tiba. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.